Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Baiklah, siang ini saya akan membahas materi tentang firewall ya. Di sini saya akan coba mengevaluasi konsep firewall dari dasarnya dulu. Nah, yang pertama nih, kalau kalian kan suka bertanya-tanya nih, apa sih firewall? Kalau kalian coba cari di Google, itu yang keluar gambar tembok dan api ya, karena sesuai artinya ya. Fire itu api, wall itu tembok. Jadi firewall tembok api. Nah, kalau di dunia nyata, ini di sini saya ilustrasikan sebagai tembok pemisah antar ruangan. Ya, kalau di jaringan itu antara jaringan privat dan jaringan publik. Gunanya apa? Jadi di ilustrasi di sini ya, misalnya terjadi kebakaran pada salah satu ruangan, maka ruangan di sebelahnya tetap aman ya, karena ada si firewall ini, dinding pembatas ini. Nah, selanjutnya ketika kita sudah masuk dalam jaringan komputer, firewall sendiri itu adalah suatu sistem yang fungsinya itu menjaga atau mengatur lalu lintas keluar masuk jaringan. Jadi dia bisa mengatur ya, mana yang diizinkan, mana yang tidak. Dan firewall ini tuh ada dua ya. Ada bisa berupa software, bisa juga berupa hardware. Nah, untuk yang software sendiri, contohnya bisa kita lihat di Windows. Kalian cek di Windows, pasti ada Windows Firewall. Nah, kalian sendiri sering ngalamin kan kalau mau sharing file nggak bisa, gagal. Nah, itu dicegah sama firewall itu sendiri. Untuk yang hardware, biasanya dia terdapat di sebuah router yang menjadi gateway. Sesuai fungsinya ya, firewall itu kan seperti security, dia menjaga mengatur lalu lintas keluar masuk, mana yang boleh, mana yang enggak, dipisahin. Nah, otomatis letaknya ada di gateway, di gerbang. Jadi dia menjaga mana yang boleh masuk ke jaringan kita, mana yang nggak boleh. Nah, ini dari segi keamanan. Firewall sendiri itu fungsinya bisa membatasi atau mengontrol atau mencegah orang-orang yang tidak berhak masuk ke jaringan kita bisa masuk, dicegah sama si firewall ini. Ini di sini ilustrasinya ada jaringan, tembok, dan hacker ya. Nah, jadi si hacker ini kalau mau masuk ke jaringan kita, dia harus melewati dinding pembatas ini. Ya, kalau orang Indonesia itu dulu nyebutnya benteng ya, zaman peperangan, makanya banyak benteng-benteng peninggalan di Indonesia. Itu fungsinya untuk mencegah serangan dari luar. Serangan yang macam apa yang bisa dicegah oleh firewall ini? Ya, di jaringan itu simpelnya hacker ya, hacker sniffing, dia mengintip data kita atau mau ngambil data kita dari jaringan pribadi kita. Nah, itu bisa dicegah oleh firewall ini. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh firewall? Nah, firewall ini seperti checkpoint ya. Di sini saya gambarkan dengan sebuah checkpoint security atau post security. Kita bisa mengibaratkan seperti perumahan elit, itu pasti pintu masuknya cuma satu. Kenapa? Agar lebih aman dicek dari situ. Sebab nih, lebih mudah memusatkan pengamanan pada satu titik ketimbang harus melakukan pemantauan di semua tempat. Jadi dengan sistem satu pintu itu kita bisa lihat siapa aja yang masuk, siapa aja yang keluar, yang masuk itu bawa apa aja, bisa dicek di situ. Begitupun dengan firewall di jaringan. Di situ kita bisa ngecek paket apa saja yang masuk, parameternya apa, segala macam kan. Nah, selanjutnya firewall bisa memaksakan security policy atau kebijakan keamanan. Nih, di sini misalnya jangan sampai ada orang luar yang bisa mengakses directory service dari perusahaan yang berisi arsip pegawai. Misalnya gini, kita dalam jaringan ada suatu directory yang sangat penting yang nggak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, itu bisa dicegah oleh firewall. Jadi firewall ini bisa berfungsi untuk mencegah orang-orang yang asing tadi bisa masuk ke directory yang penting tersebut. Jadi dengan firewall ini kita bisa menghalangi si orang yang tidak dikenal itu untuk masuk atau mencuri data kita.
Kalau di sekolah simpelnya seperti ini, kita sebagai tamu misal. Nah, kalau kita masuk ke sekolah pasti bertemu dengan security dulu. Kita akan ditanya identitasnya, akan dicari tahu tujuannya mau ngapain, ya kan. Nah, security itu sama dengan firewall ini. Jadi kayak misalnya nih, kita masuk sebagai teknisi IndiHome gitu. Perluannya apa? Mau benerin jaringan. Nah, otomatis akan diarahkan ke server, diarahkan ke lab TKJ, diarahkan ke tempat-tempat yang memang ada jaringannya gitu. Nggak mungkin kayak orang teknisi IndiHome dia mau masuk ke ruang keuangan gitu, mau lihat keuangan sekolah kita. Nah, itu tuh udah nggak mungkin, pasti bakal ditolak oleh security. Seperti itu ya contohnya ya. Nah, selanjutnya nih, firewall ini bisa mencatat aktivitas internet dengan efektif. Ya, sama seperti tugas security tadi ya. Jadi dia setiap orang yang mau masuk itu pasti dicatat dulu kan, kayak namanya siapa, asalnya dari mana, keperluannya apa. Nah, selanjutnya dari catatan itu tadi bisa dijadikan parameter untuk kebijakan-kebijakan yang akan diberikan. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Misalnya teknisi, otomatis teknisi itu diberi haknya cuman ke server, ke ruang TKJ yang ada akses internetnya. Yang itu wewenang mereka sampai situ aja. Paham ya sampai di sini ya. Selanjutnya, firewall bisa membatasi akses dari luar menutup jaringan internal, dan kalaupun terhack, maka yang akan hack hanya bagian tertentu saja. Nah, jadi firewall ini bisa membatasi akses sebagian saja maupun keseluruhan dalam jaringan pribadi kita, jaringan privat kita. Jadi bisa fungsi all dan fungsi except ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis firewall. Ini yang pertama ada packet filtering gateway. Nah, packet filtering gateway ini bekerja di model TCP/IP ya. Fungsinya apa? Itu melakukan filtering atau penyaringan data yang datang dari luar jaringan yang dilindungi. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, kan firewall itu melindungi jaringan privat dari jaringan publik. Nah, filterisasi dengan paket ini itu terbatas, cuma pada 3 ini ya. Yang pertama dari sumbernya, source address, jadi dari IP berapa, nah terus kemudian dari tujuannya, destination addressnya kemana, nah terus dari atribut paketnya, misalnya portnya port berapa yang diakses. Ini saya ilustrasikan di sini. Misalnya nih ada seorang hacker nih, outside user, IP-nya 170.1.1.1. Ini dari luar ya. Dia ingin mencoba mengakses ke jaringan privat, ke komputer yang IP-nya di sini 200.1.1.10. Dia sebelum bisa mengakses komputer ini, dia akan bertemu dengan firewall yang sudah ada service packet filtering gateway tadi ini, yang sudah dikonfigurasi seperti ini. Konfigurasinya seperti apa? Nah, ini dari source address-nya bebas dari mana aja ya, dari semua source address. Destination-nya ke 200.1.1.10, action-nya deny, artinya ditolak, tidak boleh ya, dilarang. Otomatis ketika si outside user ini mencoba mengakses komputer yang IP-nya 1.10 tadi, dia akan ditolak, tidak bisa melewati firewall ini. Ini di sini baru destination address aja ya, belum ada contoh yang portnya. Nah, kalau yang pakai port itu dia bisa lebih lengkap lagi, karena kan si outside user ini tujuannya mau kemana, mau akses apa, DNS-nya kah atau HTTP-nya, itu kan portnya beda-beda ya. Nah, kemudian ada application layer gateway atau proxy firewall. Nah, firewall ini tidak hanya bekerja berdasarkan sumber, tujuan, dan atribut paket saja, seperti paket filtering gateway yang tadi ya, melainkan bisa mencapai isi atau konten dari paket tersebut. Nah, jadi lebih lengkap lagi ya kalau application layer gateway ini. Misalnya di sini apa ya? Kita ada orang dari luar ingin mengakses jaringan privat kita. Dia ingin mengambil file MP4 dari komputer kita nih.
Nah, di firewall ini sudah kita konfigurasi siapapun yang ingin mengakses file MP4 akan ditolak. Otomatis si orang luar tersebut tidak akan bisa mengakses file MP4 yang ada di komputer kita. Atau ada juga di sini ilustrasinya ya. Misalnya ini komputer sekolah, ini internet. Si komputer sekolah ini ingin mengakses situs tertentu untuk mendownload file tertentu misalnya. Nah, karena konten tersebut dilarang di firewall, maka dia tidak akan bisa mengaksesnya, langsung ditolak ya. Nah, lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada circuit level gateway. Firewall ini bekerja di lapisan transport TCP IP yang ada di model OSI layer. Ya, kalau kita lihat dari ilustrasi di gambar, ini bekerja dengan sistem input output ya, dan melakukan suatu bentuk pengawasan dan penyaringan data yang lewat untuk selanjutnya diteruskan ke dalam jaringan atau bahkan ditolak oleh jaringan. Pengawasan terhadap hubungan awal TCP bisa disebut dengan TCP handshaking. Itu sendiri punya aplikasi layer gateway yang bagian inter dan beda transport. Ya, jadi untuk prakteknya sendiri nanti misalnya kita coba di Mikrotik, kan ada 3 bagian ya. Ada in, out, dan forward. Nah, yang in itu dari dalam jaringan privat ingin mengakses keluar, itu bisa kita pasangin firewall, bisa kita cegah dari situ. Atau bisa dari out, itu dari jaringan luar yang ingin ke dalam, itu bisa dicegah. Nah, kalau untuk circuit level gateway ini berarti kita pakainya yang forward. Jadi kayak untuk yang ke dalam kita bisa cegah, dan yang keluar pun bisa kita cegah. Kita mencegahnya ketika si paket itu akan dihubungkan gitu, ada di dalam si router ini. Nah, ini yang terakhir ada stateful multilayer inspection firewall (SMIF). Nah, SMIF ini merupakan firewall yang bekerja di 3 layer referensi model OSI. Buat kalian nih yang pada lupa tentang OSI layer, sok dipelajarin lagi ya. Silahkan cari di internet juga banyak. Ada 7. Yang pertama itu dari physical layer sampai yang ke-7 itu presentation layer. Nah, di sini SMIF itu sendiri bekerja di 3 layer apa aja? Yang pertama ada layer network, layer transport, dan layer application. Jadi bisa dibilang ini yang paling lengkap ya, kombinasi, dan paling aman juga. Dia bisa memblokir berdasarkan portnya, berdasarkan IP addressnya, dan berdasarkan isi konten si paket datanya. Ini ada gambar ya, gambar cuma ini aja contoh port. Nah, ini juga kalian harus paham nih, kalau bisa hafal. Ini port yang sering digunakan ya. Ada banyak banget sebenarnya port itu, bisa kalian cari di internet. Cuman yang kalian cukup memahami dan kalau bisa menghafal yang sering digunakan aja. Kayak ini ada web itu ada 80, ada 443. Kalau 80 berarti dia pakai HTTP, kalau 443 dia pakai HTTPS. Terus ada FTP, ada mail, itu biasanya pakai port berapa? Ini 25 ini biasanya untuk mengirim, 110 untuk menerima misalnya. Dan juga DNS juga ada TCP, ada UDP, ada ini portnya 53 ya. Sok silakan kalian pelajari lagi port. Sebab kalau kalian main-main di jaringan pasti bakal sering menggunakan ini. Kalau kalian bisa memahami, minimal paham aja dulu, pasti akan hafal dengan sendirinya. Kalau kalian sering-sering make, pasti hafal nanti lama-lama, sering berjalannya waktu. Ya mungkin itu aja materi dari saya hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan bisa langsung di komentar atau bisa ke grup WhatsApp TKJ ya. Insya Allah kalau ada waktu akan saya jawab secepatnya. Itu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.